mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Nabi berkata, manil qaumu atau manil wafdu? Kaum siapa itu? Qalu, mereka berkata, Rabi'atu, kaum Rabi'ah, kelompok Rabi'ah. Qala, Nabi berkata, marhaban bil qaumi. Selamat datang kepada kaum tersebut. Ghaira khazaya wala nadama, dalam keadaan tanpa ada peperangan, wala nadama, dan tanpa ada penyesalan. Faqalu, Artinya sukarela ya. ya pun. Iya. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lan nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril harami. Sungguhnya kami tidak sanggup, tidak mampu untuk mendatangimu kecuali pada bulan haram saja. Bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari madar. Di antara kami dan di antara engkau, kehidupan ini masih bergantung kepada kaum kafir Mudar, Bani Mudar. Famurna bi amrin faslin. Sebentar. Wabainana wabainaka, antara kami dan antara engkau ada perjanjian ya. Asal haji, kampung dari kafir Mudar, kelompok kafir Mudar. Al-haji di situ maksudnya perjanjian pun. Iya, maksudnya bainana wabainaka. Ada sesuatu. Oh, iya. Wabainana wabainak. Asal haji min kufari Mudar bainana wabainaka. Oh iya. Bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari Mudar. Di antara kami dan antaramu ada sebuah perjanjian yang terikat dengan kaum kafir Mudar. Famurna bi amrin faslin. Maka wahai Nabi, perintahkanlah kami dengan perkara yang bisa memisahkan antara yang hak dan yang batil. Nukhbir bihi man wara'ana, kami akan memberitahukan tentangnya kepada orang-orang yang belum datang atau yang masih berada di kampung kami. Perintahkanlah kami satu perintah pasti yang dengannya kami akan sampaikan kepada pengikut kami atau orang-orang yang ada di belakang kami. Wa nadkhulu bihil jannah, dengannya kita masuk surga. Terus wa nadkhulu bihil jannah, kami masuk dengannya dalam surga. Wasaluhu anil asyribah, dan mereka bertanya mengenai minuman pun ini, minuman keras, al asyribah. Tentang minuman-minuman. Kan ada minuman yang halal, ada minuman yang haram. Oh iya. Fa'amarahum bi'arba'in, maka Nabi merintahkan mereka mengenai empat hal, wa nahahum 'ani arba', dan melarang mereka dari 4 hal. Amarahum bil imani billahi wahdah, Nabi memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah saja. Qala, beliau berkata, atadruna mal imanu billahi wahdah, apakah kalian tahu tentang apa itu iman kepada Allah, yang kepada Allah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, mereka berkata Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala, beliau berkata, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salati, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakati, menunaikan zakat. Wa siyami ramadhani, dan Ramadhana, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa antu'tu minal maghnami al-khumsa, dan kalian mengeluarkan dari peternakan itu 1/5. Wa nahahum an arba'in, dan melarang mereka dari 4 hal. Anil hantami wad dubai wan naqiri wal muzaffati. Ini belum sempat tadi saya. Ini kan apa namanya, tema kita ini babu ada ilfumusi,
minal iman, mengeluarkan 1/5 dari rampasan perang itu bagian daripada iman ya. Karena Rasulullah SAW di sini jelas secara zahirnya lafaz apa itu iman. Yang dimasuk penjelasan Rasulullah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamatis salah, wa itaiz zakati, wa siyami ramadan. Apa yang tidak ada dari rukun Islam di sini? Berhaji, Bung. Berhaji kan? Iya. Ini hubungannya tadi Ibnu Abbas di sini yang berbicara Ibnu Abbas ya. Berarti Ibnu Abbas waktu itu sudah bisa yasihbu lahu tahammulu hadis, atau ada hadis, menyampaikan hadis, karena Ibnu Abbas pada masa-masa Nabi hijrah umurnya awal, berarti sudah mungkin ini adalah mendekati 9 atau akhir-akhir Rasulullah SAW sebelum yang taqil rafiqil a'la. Berarti tahun hijriah pada masa itu mungkin tahun-tahun terakhir hijriah Nabi di Madinah ya. Karena yang berbicara di sini adalah Ibnu Abbas. Kenapa bukan apa namanya? Nggak tahu tahun berapa itu Nabi haji lalu dia cancel lalu pulang. Yang haji terakhirnya apa? Haji wadaan. Nabi haji kan 1 kali toh. Haji wada kan. Itu Hudaybiyah dulu kan di cancel haji waktu itu kan. Iya. Ada perjanjian kan, ada perjanjian wa antu tu minal magnami al khumus, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan secara zahirnya dalam rukun Islam itu syahadat, kemudian as-shalah, kemudian zakat, kemudian apa? Asyam, kemudian haji, ya toh? Nah, karena itu dimasukkan juga di sini adalah babu ada'il khumusi minal imani, yaitu mengeluarkan 1/5 dari harta rampasan perang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi Usahu. Rasulihi khumusahu, ya, khumusahu 1/5. Kenapa tidak disebutkan haji? Ada yang bisa Ini pun peristiwanya di peristiwa Fathu Makkah di Bung. Amul Fath. Ya, bukan hajat wada ini. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabili in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina. Ini ada perjanjian ya. Ada perjanjian. Kenapa bukan haji di sini? Yang pasti sudah jelas bahwa ada khumusi minal iman, karena Nabi dalam konteks ini dia mengatakan
mal imanu billahi wahdah, yang syahadati alla ilaha illallah. Dan juga ini hadis menunjukkan bahwa terkadang kalimat iman dipakai di tempat kalimat Islam, demikian juga sebaliknya kalimat Islam dipakai di kalimat iman, ya, karena dalam hadis Jibril sudah dipisahkan toh, mal imanu al islamu al ihsan. Ah, perlu diketahui bahwa Nabi itu eh, ber, ber, ber- perkataan Nabi kontekstual, karena yang diketahui ini siapa? Adalah delegasinya yang dipimpin oleh Rabi'ah. Ah, jadi barangkali disebutkan wajib khusus di sini adalah menyampaikan 5% itu, seperlimanya harta rampasan itu. Karena apa gunanya kita berhaji melakukan kewajiban, tetapi ada kewajiban lain yang lebih penting tidak dilakukan, ya. Kalau ada orang punya utang, punya utang, lalu utangnya itu eh, persis ongkos untuk naik haji. Naik haji atau bayar utang? Berhutang. Jadi hadis ini khas, ya, khas untuk kaum Rabi'ah. Dalam konteks Rabi'ah, ya secara umumnya bisa itu haji. Ya tahu? Di, Udah paham? di hadis ini pun peristiwa penentuan kewajiban haji itu pun belum belum ada kan? Enggak, persoalannya haji itu kapan itu anunya perintah tanggal tahun kelima Mungkin Hijriah kan? kalau ada yang bilang tahun ke-6. Soalnya kalau kita mau melihat zamannya, periodenya hadis ini, yaitu bisa terlacak melalui Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dia tahunan tahun 1-2 Hijriah, umurnya Ibnu Abbas baru masih kecil 5-6 tahun. Kalau dia mengatakan hadis ini pada saat itu la yasihu tahammulu, belum belum sah adaul hadis indahu, karena masih baik, masih kecil. Berarti ini hadis disampaikan ketika umurnya Ibnu Abbas 15-an, atau kemudian 15-an juga pada saat itu tidak boleh dikiaskan dengan konteks zaman kita sekarang ini. Itu dibuktikan beberapa dalam sejarah baik sebelum Masehi, perempuan umur 9, 11, 10 tahun itu pada saatnya itu tidak dikatakan, tidak seperti dengan perempuan yang ada beberapa yang pernah membuktikan itu melalui pelacakan sejarah, ya. Bahkan raja-raja Barat pada sebelum Masehi menikahi umur 12, 13 pada saatnya itu sudah relevan, ya. Karena itu Ibnu Abbas walaupun umurnya sekitar 15 atau 14 tahun, bukankah Imam Syafi'i memberikan fatwa pada umur 15, ya. Kalau umur 15 kita ini, kalau kita lihat kurikulumnya, legasi untuk memberikan fatwa, umur 15 tahun itu belum selesai, apa namanya, belum selesai, Masih kelas ya, B. baru kelas berapa itu. Kurikulum kita demikian. Eh, dan bisa Imam Syafi'i menamatkan banyak kitab umur 11 tahun baru. Buku yang kita tamatkan ini Bapak Ibu, ini Ibu Budi. Itu. Jadi ini terjadi, ya, terjadi pada masa-masa menjelang akhir-akhir wafatnya Nabi Muhammad SAW. Itu kita pertanyakan, ya, karena hadis
ini yukhalifu ma huwal amma. Haji kan? Ini tidak berlaku secara umum, secara khusus. Seperti tadi yang dikatakan bainana wa bainaka hadzal hayyu. Itu. Oleh karena itu dia mengatakan inna la nastatiu illa fi syahri. Tidak, kami tidak bisa datang kecuali hanya tidak kami tidak bisa datang menjengukmu kecuali pada masa-masa perang, gitu. Artinya kan di masa-masa perang itu diharamkan apa? Diharamkan berperang, kan? Itu masa-masa aman. Jadi ini dia masih berlaku namanya perjanjian, sehingga tidak bisa, karena andai kan haji itu dimungkinkan pada saat itu tidak ada perjanjian itu, maka haji itu dia yang kelima. Karena dia masih ini, maka dia berkait dengan peperangan, ya. Saya juga belum mendalami hadis ini, hanya beberapa saya baca. Terus wanahahum. Wanahahum an arba'in. Dan kami dan beliau melarang mereka dari 4 perkara. Anil hantami wad dubbai wan naqiri wal muzaffati. Ini juga pun belum sempat tadi Jadi saya cari-cari tahu. andai semua al-hantam ini adalah kayak tempat tempat pengolahan minuman itu anggur untuk menjadikan dia memabukkan, toh sama dengan itu tua pai itu ada tempat penyimpanannya yang dipakai orang untuk menyimpan tuak, ya, tuak. Iya, Bung. Jepang. Ini mana tahu dia, Bung. Nama apa namanya, nama tempat ada, iya. Tuak tuak mebu tuak pai tahu mau buat tuak pai angka onrona nataru toh. Apa ada kalau kita mau membuat tape, Iya, Bung. itu adalah nama-nama eh, jadi fa'amarahum bi arba'in. Apa tadi arba'in itu? Eh, al-iman, Bung. Eh, Kemudian wa, iqamis wa, shalah. amar, wa amarahum bi arba'in. Amarahum bi arba'in. Pertanyaannya di sini adalah pertanyaan semua tentang al-asyribah. Jamak sop-sop, ya. Kalau sop-sop yang berkuah, kondro, masuk semua itu. Kalau syurbah, jamak taksirna asyribah. Jadi mereka juga berarti mereka ini adalah peminum-peminum semua, ya. Karena dia bertanya. Jadi al-khantam itu adalah nama tempat yang dipakai orang untuk mengolah atau menjadikan sesuatu, merubah menjadi sesuatu menjadi hamar. Kemudian ad-duba, ya, wa ad-duba adalah seperti undian, ya. Wal muradu al yabisi minhu, tapi yang dimaksud adalah yang kering. Kemudian an-nakir adalah pohon kurma, pohon kurma yang dibolongi di dalamnya untuk dijadikan sebagai wadah. Karena nakir adalah nama-nama tempat semua, nama tempat yang memabukkan, ya. Wan nakir wal apa itu mukayyar wal muzaffat. Wal muqayy. Iya, Bung. Wal muzaffati. Iya. Ada tempat-tempat penampung minuman semua.
kalau dulu ada namanya bempah, ya bempah, Verkusen ya kalau orang Bugis itu. Kemudian menjadilah nama minuman itu dengan nama yang dinisbahkan kepada tempatnya, ya. Jadi poin yang kita anu di sini adalah adaul khumusi minal imani. Padahal itu adalah rukunnya Islam kan? Iya, Bu. Apa? Di sini adalah dia disejarkan dengan rukun Islam 4. Kemudian masuk nomor 5. Berarti apakah ada keterangan siapa saja yang meriwayatkan hadis ini? Banyak ya, Musnad Abi Daud juga meriwayatkan. Oh, ini hadis termasuk jarang kita baca atau jadi jangan, makanya ini yang penting, ini bahayanya membaca. Siapa tahu ada orang yang baru belajar mendefinisikan iman ini. Sudah tidak kontekstual lagi itu ya. Karena wajibnya haji ini tergantung dari setelah pelaksanaan kewajiban lain. Ya. Jadi kewajiban itu dikatakan ini ya. Sementara ini kita mau ke sana untuk melakukan kewajiban ya. Ada bertemu ke Makkah. Kewajiban pertama ini harus dilakukan bukan untuk melakukan kewajiban kedua. Nah, untuk wajibnya haji dia harus menyelesaikan dulu apa? Zakat pun. Nah, ya, itu bukan zakat. Seperlima sampai karena ketika firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Jadi apa yang Anda rampas, ketahuilah bahwa apa yang kalian rampas apapun dari peperangan, fa inna lillahi khumusahu, fa inna khumusahu. Fa inna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba. Itu Al-Quran memakai lillahi walir rasuli. Itu adalah ya dulu alat tamlik istihqaq. Toh? Haknya orang itu. Kalau haknya orang berarti wajib ya. Wajib. Toh. Nah, wajib enggak? Wajib. Bukan saya mengatakan innali alaika syai'. Sesungguhnya saya punya hak terhadap kamu. Pokoknya kau punya utang umpamanya. Itu ya dulu ala istihqaq anak. Allah di konteks ini ada kewajiban lain yang belum terpenuhi, harus dipenuhi untuk melakukan haji. Atau ada perjanjian tidak bisa masuk ke kota Mekah kecuali ada syarat-syarat tertentu. Dan itu sudah disepakati semua pihak. Ya, inilah hadis ini sebenarnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, melakukan kewajiban adalah iman juga toh. Ya. Cuma jadi kewajiban apapun itu, apa kewajiban kepada Allah terhadap sesama adalah apapun anunya itu didefinisikan secara umum masuk di dalam Kategori iman. Kategori iman. Gitu. Karena apa namanya? Sudah disebutkan dalam Al-Quran wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi, tidak wajib, maka itu dia bagian daripada iman, ya kan? Berarti berdasarkan ini yang tadi pun
sebelum melaksanakan haji itu i'taul magnam itu harus terpenuhi dulu, Pung. Ya haruslah, ya kan? Apalagi kan perjanjian Hudaybiyah kan dilarang masuk toh. Ada perjanjian-perjanjian di situ. Ndak coba baca kronologinya hadis Iya, Pung. ini. Siap. Pak, buka Fathul Bari. Ini hadis banyak hal yang perlu yang akan mencerdaskan kita di sini, memberikan pencerahan. Di mana ini adalah salah satu mungkin jarang kita baca. Selalu kalau lima ini disebut syahadat, salah, puasa, zakat, semestinya yang kelima adalah al-haji. Iya. Itulah bahayanya. Jangan sampai ada mendasarkan hadis ini bahwa rukun iman itu 5. Gitu. Karena zahirnya hadis itu begitu. Ya enggak? Bayangkan umpamanya orang yang awam, tidak tahu banyak hadis. Wah, ini salah semua orang ini yang mengatakan iman itu 6. Iman itu ternyata ada juga yang kelima. Padahal kalimat iman kadang dipakai untuk menunjukkan Islam, kadang juga Islam apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan iman. Seperti umpamanya al-imanu itu dalam hadis sahih. Al-imanu bid'ah wa sittuna syu'bah. Iman itu lebih 60 tangkainya. Kalau syu'bah bid'un itu kalimat sampai angka 9 maksimal ya. Ya banyak gitu. A'laha la ilaha illallah. Wa adnaha imatul asa anit tariq. Ini kan identik dengan Islam kan? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau iman kan antuk minabillahi ada 6 itu. Ya kan? Jadi kadang dipakai kalimat iman di tempat Islam, kadang Islam. Saya kira ada sirrun balagi di sana. Selama itu hadis. Coba baca lagi kembali ya, kita kembalikan hadis ini, membaca ulang di pertemuan berikutnya. Yang di halaman 16 pun kemudian yang paragraf paling bawah yang sebelum al-asar itu. Oh gitu. Yang di Coba. saya baca, Pung. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala alaihi salatu wassalamu man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma li yuhyiya bihil islam wa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidah. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang didatangi oleh kematian dalam keadaan menuntut ilmu untuk supaya menghidupkan agar dia bisa menghidupkan agama Islam, maka fabainahu wa bainal anbiya'i, maka di antara dia dan antara para nabi di dalam surga nanti darajatun wahidah, hanya terhalang oleh satu derajat saja. Wa ammal asaru, adapun dalil-dalil asar, faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku dulu hina ketika sedang belajar, lalu kemudian menjadi mulia ketika aku dulu hina ketika mencari, dan aku sekarang telah menjadi mulia ketika dicari atau di tempat dipelajari, ditempati belajar ilmu. Wa kadzalika qala Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala rahimahullah. Demikianlah yang dikatakan juga oleh Ibnu Abi Mulaikah. Ma ra'aitu misla Ibnu Abbasin, tidaklah aku melihat seseorang yang setara dengan, yang sederajat dengan Ibnu Abbas. Idza ra'aituhu ra'aitu ahsanan nasi wajhan. Jika aku memandangnya, aku memandang manusia yang paling
yang paling indah wajahnya. Wa idza takallama fa'arabun nasi lisanan. Dan jika beliau berucap, maka beliau adalah manusia yang paling lembut lisannya, paling fasih lisannya. Wa idza afta fa'aksarun nasi ilman. Dan jika beliau berfatwa memberikan keputusan, maka beliau seakan-akan manusia yang paling banyak, yang paling luas ilmunya. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah. Ibnu Mubarak berkata, ajibtu liman lam yatlubil ilma kaifa tad'uhu nafsahu ila makramah. Kaifa tad'uhu nafsuhu ila makramah. Aku merasa heran kepada orang yang tidak menuntut ilmu, bagaimana jiwanya mengajaknya, bagaimana jiwanya mendorongnya eh, menuju kepada kemuliaan. Wa qala ba'dul hukama'i, sebagian ahli hikmah mengatakan, inni la arhamu rijalan karahmati li ahadi rajulaini. Sungguhnya aku tidaklah berkasih sayang kepada seseorang seperti kasih sayangku kepada salah seorang di antara dua laki-laki. Rajulun yatlubul ilma wa la yafham. Seorang lelaki, seorang pemuda yang menuntut ilmu dan tidak paham. Wa rajulun yafhamul ilma wa la yatlubuhu. Dan seorang lelaki yang memahami ilmu tetapi tidak yang mampu memahami ilmu pengetahuan tetapi tidak menuntutnya. Maksudnya memahami kemuliaannya, tapi tidak menuntutnya. Iya, Bu. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda berkata, la an ata'allam mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. La an ata'allamu, sesungguhnya bagiku belajar suatu permasalahan lebih aku senangi daripada mendirikan qiyamul lail, salat malam. Wa qala aidan, Abu Darda kembali mengucapkan juga berkata, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi' fatahlik. Kun aliman, jadilah seorang penuntut ilmu, au muta'alliman, atau jadilah seorang yang alim, au muta'alliman, atau seorang penuntut ilmu, au mustami'an, atau seorang yang senang mendengar ilmu pengetahuan. Wala takunir rabi', dan janganlah menjadi yang keempat, fatahlik, maka kamu akan celaka. Apa itu yang keempat sih itu? Membenci al-mukrim al-karinya. Jangan jadilah orang yang belajar atau orang yang mendengarkan, Atau yang abai orang pandai, jadi pandai, atau orang belajar atau orang yang mendengarkan. Dan jangan kamu menjadi orang yang keempat, maka kamu binasa. Artinya bisa jadi orang keempat di sini tidak pandai, tidak belajar, dan mendengar juga. ya, Gitu. orang yang abai, Terlepas, ya, terlepas dia benci atau abai atau apa anunya. Karena karena kebencian, tapi dia selalu mendengar, kebenciannya itu bisa berubah, gitu. Iya, Bu. Atau orang abai, malas-malas, tetapi tetap mendengar, cuma tidak fokus, ya nanti juga kalau terus dia mendengar, dia nanti akan fokus. Jadi banyak apa ini kemungkinan jangan jadi orang tak pandai, tak belajar, dan tak mendengarkan juga. Atau orang yang abai. Muhtamal ya. Tapi kalau saya itu kembali kepada 3, tidak pandai, tak belajar, dan tak mendengarkan juga. Ada orang dia
sebenarnya tidak terlalu bergairah, tapi dia memaksa saja dirinya dengar, dengar, dengar. Tapi dari mendengarnya itu berubah, bisa berubah, gitu. Karena itu ada hadis, ada hadis itu ada namanya di dalam Sahih Bukhari ada namanya malaikatus sayyarah, ya. Apa itu malaikatus sayyarah? Malaikat Satpol PP. Sayyarah maksudnya patroli Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, ya. Dia pekerjaannya apa? Pekerjaannya mencari ahli zikir, disebutkan di dalam Sahih Bukhari, ya. Pendek cerita begini. Pokoknya dia keliling bumi. Dia apa pekerjaannya? Khusus untuk melacak semua pertemuan ilmu, musakarah. Ada kelompok-kelompok bertemu, musakarah, mudarasa, bersikir, belajar. Nah, ketika dia menemukan, dia melapor kepada Allah. Itu nanti saya pertunjukkan hadisnya, ya. Ketika dia melapor, bagaimana? Kok, oh ya, dia dilapor lah. Begini, bahkan ada redaksi lain mengatakan Allah membanggakan, ya. Bagaimana? Gimana, tak? Dugaanmu kan salah. Dulu kan engkau waktumu diciptakan kan kau keberatan kan, apa gunanya nanti dia musuh-musuhan, bunuh-bunuhan, toh bagaimana kau lihat, toh ternyata tidak benar juga dugaan malaikat, ya kan. Terus bagaimana, ya Allah, bagaimana apa yang pokoknya semua yang ada saya mengampuni semua, tak peduli apa anunya, apa dosanya, saya ampuni semua yang ada di situ. Lalu malaikat mengatakan keberatan, ya Allah, bagaimana ada orang di situ, dia cuma kebetulan lewat, dia bukan anggota, ya, dia bukan members, ya, kebetulan lewat, dia mampir, toh, dan tidak ada keinginannya. Allah mengatakan aku tidak peduli, pokoknya saya ampuni semua. Coba itu berkahnya itu, majlis-majlis, ya. Pokoknya kalau Anda malas sekali atau ngantuk, pergi saja tidur di situ. Kenapa? Untuk mendapatkan berkah. Nah, coba. Karena dari situ berkah itu pada lona, kalau kita bisa alusu, ya. Berakan banyak urut saat tempat-tempat yang dulu dipakai pengajian di Sengkang atau di mana itu. Engkau lusuk na guru tak kuro, ya. Usahakan itu cari tempat guru tak di mana banyak dulu tinggal, ya. Di mana banyak tempat mengajar, situ engkau ada di situ. Dan bukan di situ. Keberkahan yang tertinggi adalah yang diwariskan dari hati ke hati, yaitu ulama-ulama kita dulu. Nah, jadi walaupun tidak suka mendengar, paksakan mendengar, walaupun tidak perhatian. Nanti akan ada akan ada efeknya nanti itu, ya, di kemudian hari, ya. Karena Tuhan mengatakan, berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, termasuk mencari cahaya Allah, mencari jalannya, mencari keridaannya. Tuhan mengatakan apa? Lanahdiyannahum. Itu lamnya itu lam dengan nunut taukid. Allah mengatakan pasti, ya pasti. Nah, itu Allah memastikan. Kenapa Allah memastikan padahal Anda tidak pernah berbohong? Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami tunjukkan jalan-jalan, bukan satu jalan. Itu. Lanahdiyannahum subulana, jalan-jalan kami. Jadi apapun kerisauan, rasa berat ketika kita mendapatkan kesusahan, susah fokus,
semestinya hadis dibaca sebelum di ini, ya padahal 30 menit sudah bisa itu. Itu dipaksakan saja. Lanahdiyannahum subulana. Dan ada itu yang pertama. Wa innallaha ma'al muhsinin. Ada al-ma'iyyah, kebersamaan Allah. Ada kebersamaan Allah. Kalau Allah sudah membersamai kita, apa lagi? Ya, Allah yang memberikan. Kalau Allah sudah membersamai, maka kebersamaan siapa lagi yang kita butuhkan? Kalau Allah sudah membersamai kecintaan kita kepada ilmu, apalagi penegasan apalagi yang kita harapkan dari makhluk? Nggak ada lagi keinginan kita untuk ijazah-ijazah. Ya? Nggak ada keinginan kita terhadap validasi dari makhluk. Nggak ada keinginan kita lagi, tidak ada lagi kenikmatan yang kita rasa dari sanjungan siapapun. Dan tidak kita terusik dengan maki orang lain. Karena kita sudah dibersamai oleh kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah berkahnya ilmu. Mendekatlah kepada ilmu atau orang yang berilmu, atau mendekatlah di jalan-jalannya ilmu. Tinggallah di kompleksnya ilmu. Tinggallah bersama dengan orang-orang yang berilmu. Banyaklah bertemu berbicara dengan orang-orang yang berilmu. Ya, di situ apa? Di situ adalah sirnya Allah mengatakan lanahdiyannahum subulana, jam'ut taksir. Tidak mengatakan lanahdiyannahum sabilana. Tidak dikatakan uda'u ila sabili rabbika. Tapi Allah memakai jamak taksir. Artinya jalan-jalan kepada hidayahnya Allah akan dibukakan dengan mudah. Kalau Allah sudah memastikan, sudah berjanji, lalu Allah memberikan kita jalan yang banyak dan bervariasi, maka apa yang terjadi? Kita masuk satu di antara tiga itu. Apalagi kalau kita bisa menjadi tiga, kita pintar, belajar, dan terus mendengarkan. Ya, semakin orang banyak, semakin pintar orang, itu tanda-tandanya orang pintar. Semakin pintar orang, semakin senang mendengar. Semakin bodoh orang, semakin suka bicara. Ya, orang yang pintar lebih banyak mendengarnya. Ya. Orang yang belajar, dia akan apa? Lebih suka mendengar. Karena mendengar itu, walaupun dia tahu, dia merefleksikan terhadap apa. Tetapi orang yang reaktif, ya, jadi bisa juga orang yang diam itu tanda-tandanya orang bodoh. Ya. Tapi orang yang berkualitas memang itu adalah orang yang banyak diam, banyak mendengar, banyak menyimak, bukan banyak bicara. Artinya dia tidak mengeluarkan sesuatu kecuali bermanfaat. Itu adalah orang pintar. Dia memikirkan ketika ingin mengucapkan sesuatu. Karena perkataannya itu, ya, khatibun nas biqadri ulihim. Dia menempatkan setiap kata pada teksnya. Dia menempatkan teks pada konteksnya. Dia menempatkan kalimat pada situasi dan kondisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal dia Maha Kuasa. Dia bisa ketika kita melakukan dosa, tenggelam dalam dosa, Allah bisa bisa menghentikan kita, ya, menghentikan kita. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita baca kembali apa hadis yang kita baca tadi, ya. Kemudian ini yang lambat itu pengajian ya, pengajian Al-Itqan yang setiap subuh Jumat. Saya beberapa ini banyak sekali, biasa jam 3, jam 2 baru balik ke rumah, dan saya lihat volumenya tambah membesar sekarang, jadi
mungkin kita bisa bicarakan untuk Simpan di luar saja, Ismail. mengganti jadwal. Kita lihat situasinya ya, lihat kondisi kan kita Diganti pindahkan. saja. Saya lihat dulu pindahkan Di subuh Jumat ke subuh lain, yang mungkin juga teman-teman di situ kosong di subuh itu. Ya, saya kira demikian. Atau ada yang mau bertanya? Jangan berpegang kepada itu tadi, bahwa orang pintar itu banyak mendengarkan, akhirnya kemudian tidak mau bertanya ya. Jadi agama itu mesti dipakai seperti obat, jangan dipakai secara keseluruhan ya. Karena dulu sahabat itu dia paling paling saking saking apa semakin saking memuliakannya Nabi, dia itu berat untuk bertanya. Dia berat bertanya. Terkadang itu sahabat itu, kalau Anda nanti membaca hadis, itu senang sekali kalau ada orang Arab Badui datang. Wah, kalau ada soal Arab Badui sholat di Madinah, gue senang itu. Wah, ada ini Arab Badui ini, orang berani bertanya, kan kurang ajar toh, belum toh etika. Nah, itu itu bahkan terkadang itu ada hadis itu sahabat menyogok Arab Badui untuk bertanya kepada Nabi. Saking apa, begitu besar wibawanya Nabi ya. Jadi kadang sahabat itu menyogok, aku bertanya ini nanti aku kasih ku pakaian bagus. Dia sogok itu Arab Badui. Arab Badui kan kurang ajar, orang tidak beradab kan. Tapi demikian bukan berarti hatinya juga, bukan, memang kebiasaannya begitu. Suaranya tinggi, tidak tahu beradab. Sehingga pokoknya los-los aja. Los-los aja kalau Nabi, kalau dia mau bertanya kepada Nabi, beda dengan sahabat-sahabat. Dia apa, saking memuliakannya ya, saking memuliakannya Nabi. Tetapi bukan berarti kalau begitu sahabat banyak menghilangkan agama dong itu, karena hal-hal yang seharusnya ditanya kenapa dia nggak tanya. Tidak juga, banyak juga terekam hal-hal yang sangat krusial bertanya. Sahabat bertanya beberapa ayat, seperti umpamanya dia menerjemahkan tafsirnya Al-Quran itu apa, al-khaitul abyad wal khaitul aswad, toh benang hitam, dia menerjemahkan, menafsirkan betul pada yang dimaksud. Hitam di situ, benang hitam adalah apa, gelap, kegelapan gitu. Yang dimaksud dengan abyad ada dalam surah Al-Baqarah itu adalah cahaya matahari, maksudnya sudah mulai terang, itu adalah batasan. Di situ ada hadis sahih. Dan memang jadi jangan sampai jadi itu hadis mesti diproporsionalkan ya, karena itu hadis adalah pengembangan yang sangat apa, yang sangat yang sangat teknis. Oleh karena yang sangat teknis dan lebih spesifik. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika kelompok umat Islam ingin mendebak Khawarij, dia pesankan jangan pakai ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran itu multitafsir, bisa saja itu yang dipakai dipegangi oleh lawan bicaramu, itu juga Anda pakai. Tetapi pakailah hadis-hadis, karena hadis-hadis itu lebih spesifik karena terkait dengan teknis ya, berbeda dengan ayat Al-Quran. Karena itu saya mengapa saya bagian daripada ulumul Quran ini, kalau kita sudah menamatkan kutubus sittah atau kutubus tis'ah, tapi itu banyak ya, jangankan kutubus sittah, as-sahihani fakat, sahih Bukhari, sahih Muslim, itu sudah prestisius banget. Kalau bisa ditambah as-sunanul arba'ah, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, wah udah prestisius sekali. Karena itulah yang mengajarkan kita sampel-sampel untuk apa? Memahami Al-Quran. Karena Nabi adalah tafsirnya Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Semakin banyak hadis kita tahu,
semakin terbuka untuk kita pahami makna-makna Al-Quran yang sangat apa? Yang sangat kaya dengan makna. Jadi jangan hanya kita belajar teorinya, lalu kita sedikit saja hadis kita hafal. Yang dihafal hadis hafal mati, itu saja hadis bid'ah. Akhirnya semua yang kita lihat bid'ah semua. Ya, inna syarral umuri Betul. muhdatsatuha fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah wa syarral umur Betul. muhdatsatuha. Dasar yang bid'ah. Belajar yang buruk. Ada lagi hati kita. Ya. Kalau Anda banyak membaca ayat-ayat neraka, hadis-hadis neraka, Anda akan banyak memaki orang karena jiwa kita selalu panas. Jadi jangan terlalu banyak api. Kita mesti seimbangkan api, air, surga. Yang itu. Inilah kita mau memberikan jiwa kita luas karena keluasan pandangan kita dan kehidupan Nabi sehari-hari. Saya kira demikian. Billahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.